Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my awesome student. Our lesson today about analytical exposition. Apa sih analytical exposition itu? Sebelum Miss jelaskan definisinya, kalian coba beri tanggapan tentang pernyataan ini. Yang pertama yaitu English is important. Bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Dan yang kedua adalah using smartphone in class. Setuju atau tidak? Apapun jawaban kalian adalah benar, karena kalian punya alasan atau opini yang kuat. Kenapa kalian setuju atau tidak setuju? Nah, apa sih itu analytical exposition? Analytical exposition adalah sebuah teks yang menguraikan pendapat penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar, baik itu benda, tempat-tempat, atau peristiwa. Analytical exposition sama dengan argumentative text ya. Analytical exposition adalah bentuk sebuah artikel. Well, what is the purpose of analytical exposition? Apa sih sebenarnya tujuan kita menulis analytical exposition? Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang kita bahas adalah hal yang penting. Bagaimana sih cara menulis sebuah analytical exposition? Kita menyebutnya dengan the structure of analytical exposition. First one is thesis, argument, and reiteration. The first structure is thesis. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Nah, maksudnya adalah pengenalan topik mengenai sudut pandang si penulis. Paragraf pertama pada analytical exposition adalah isi dari thesis. Pada bagian ini, kamu dapat mengetahui alasan mengapa penulis memberikan pendapatnya terhadap topik tersebut. Next is about argument. Paragraf setelah tesis ini berisi tentang argumen dari penulis. Argumen ini berisi pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Argumen juga dapat dituangkan dalam beberapa paragraf. Semakin banyak alasan penulis mengutarakan argumen, maka teks analytical exposition akan semakin menarik. The last is about reiteration or conclusion. Conclusion letaknya di akhir teks, sekaligus menjadi paragraf penutup. Conclusion berisi tentang kesimpulan tentang ide yang disampaikan penulis. Ada beberapa istilah yang bisa kalian gunakan untuk reiteration, yaitu from the text above, I personally believe, therefore, my conclusion is, in conclusion, and etc. Well, kita lanjut ke ciri-ciri atau karakteristik analytical exposition. Menggunakan simple present atau verb 1. And then using internal conjunction. The last is causal conjunction. Okay, for example of analytical exposition. Global warming, being too fat, ban plastic, the importance of breakfast, air pollution. Nah, itu adalah beberapa contoh saja dari analytical exposition yang ada di sekitar kalian. Nah, ini ada sebuah teks tentang analytical exposition is about the importance of English. Perhatikan ada thesis, kemudian argument, ada 3 paragraf, dan the last is conclusion. Well, I love my student. Can you write an analytical exposition? Bisakah kamu menulis sebuah teks analytical exposition? I think enough for our lesson. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.